tunggu. Sejumlah petugas Satreskrim Polresta Padang langsung mengejar pelaku pencurian sepeda motor yang terpantau tengah berada di kawasan Pasaraya, Kota Padang, Sumatera Barat. Saat mengetahui kedatangan polisi, pelaku bernama SAF langsung kabur hingga aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. SAF yang merupakan residivis ini akhirnya berhasil diringkus. Pelaku mengaku telah mencuri di 5 lokasi dalam 1 minggu terakhir di kawasan Pasar Bandar Buat dan Lubuk Buaya. Sepeda motor hasil curian pelaku kemudian dijual ke tempat penampungan barang bekas kiloan seharga Rp400.000 untuk membeli narkoba. Pelaku juga merupakan salah satu pelaku pencurian handphone yang banyak juga TKP-nya. Namun tadi sudah kita upayakan untuk menyita beberapa unit motor yang sudah kita amankan dan kita interogasi lagi si pelaku untuk pengembangan dari pencurian handphone selanjutnya. Selain pelaku, polisi juga menyita 5 sepeda motor hasil curian. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Juabdi Nursyah untuk CSI RTV. Di Padang, Sumatera Barat, seorang siswi SMA tewas usai sepeda motor yang dikendarainya bertabrakan dengan motor lain dari arah berlawanan. Sementara itu, rumah seorang residivis pencurian motor di Bangkalan, Jawa Timur digerebek polisi. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Ezra Hadianto. Aparat Polres Bangkalan menangkap seorang pencuri di wilayah Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Istri pelaku bahkan menangis histeris saat polisi menangkap suaminya. Dari rumah pelaku, polisi menyita 3 sepeda motor hasil curian. Aksi pelaku saat mencuri terekam kamera CCTV rumah korban. Pelaku masuk ke rumah warga dan langsung mendekati 1 sepeda motor yang sedang terparkir. Dalam waktu sekejap, pelaku membawa kabur motor itu. Selain pelaku bernama Sukuria Effendi, polisi juga menangkap 2 pelaku lain bernama Ferry Irawan dan Andika. Sepeda motor yang mereka curi dijual dengan harga Rp4 juta untuk 1 unitnya. Ketiga pelaku juga mengincar motor yang diparkir di area perkantoran. Kelompok jaringan pelaku Lampung ini melakukan aksi selama 2 minggu di wilayah hukum Polres Bangkalan. Ada 14 TKP, diantaranya 5 TKP di wilayah kampus UTM Bangkalan. Para pelaku juga mengaku bekerja sama dengan 2 temannya berinisial AL dan AD. Sementara sepeda motor curian mereka jual ke 2 penadah asal daerah Kuanyar, Bangkalan berinisial NV dan NA. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi untuk CSI RTV. Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Pekanbaru Riau. 5 rumah petak ludes terbakar. Diduga kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik. 65 jangan ditiro. Ya. Kobaran api melahap habis 5 petak rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Cit di Tiro, Pekanbaru. Api dengan cepat merambat dari satu rumah ke rumah yang lain. Petugas pemadam kebakaran berupaya memutus kepala api agar tidak semakin meluas. Namun hembusan angin kencang hingga material bangunan yang mayoritas terbuat dari papan membuat api sangat sulit dipadamkan. Api baru bisa dipadamkan setelah 30 menit petugas damkar menjinakkan amukan si jago merah. Diduga api muncul akibat korsleting listrik.
Setelah sampai di sini, kondisinya memang kondisinya padat penduduk, baru kita alihkan ataupun kita bantuan dari pos-pos terdekat dengan kita. Penyebab awalnya kita belum tahu pasti dari mana penyebabnya. Yang jelas yang terbakar ini merupakan bahan bangunan yang sangat-sangat mudah terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu, sementara kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusri untuk CSI RTV. Seorang siswi SMA di Kota Padang, Sumatera Barat tewas usai sepeda motor yang dikendarainya bertabrakan dengan motor lain dari arah berlawanan. Diduga korban melaju dengan kecepatan tinggi hingga hilang kendali. Detik-detik seorang siswi sekolah menengah atas tertabrak motor terekam CCTV salah satu warung di kawasan Rumah Sakit Yosudarso, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Korban pun tewas seketika di lokasi kejadian dan langsung dievakuasi oleh sejumlah warga ke Rumah Sakit Yosudarso. Sementara pengendara motor lainnya mengalami luka patah tulang. Sebelumnya korban melaju dari arah Simpang Polda menuju arah Jati. Namun diduga hilang kendali usai melaju mengambil jalur kanan dengan kecepatan tinggi. Korban terjatuh karena kaget melihat pengendara motor lain yang melaju dari arah berlawanan hingga tabrakan tak dapat terhindarkan. Hilang kendali karena kecepatannya agak tinggi, hilang kendali, terjatuh. Kemudian motor yang dari arah timur karena tidak bisa lagi, kendaraan sudah terjatuh, langsung menabrak motor tersebut. Sehingga korban yang diakibatkan yang pengemudi dari arah timur itu luka-luka, kemudian yang satu yang dari arah barat meninggal dunia. Kasus ini kini telah ditangani oleh aparat Polresta Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Juabdi Nursyah untuk CSI RTV. Sejumlah pemuda yang menjual jasa lap kaca mobil di lampu lalu lintas wilayah Bogor, Jawa Barat viral karena meminta bayaran jasa secara paksa. Informasi selengkapnya bersama dengan deretan berita kriminal viral lainnya. Kami sajikan dalam Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Hai, selamat malam. Ketemu lagi nih saya Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Aku udah pilihin 3 berita kriminal yang lagi viral nih. Kita lihat yuk, ada apa aja ya. Ulala, ini antara kasihan sama kesel sih sebenarnya. Seorang wanita dan anaknya di Jalan Jatinegara 3, Jakarta Timur berikut ini nangis terisak saat melihat suami sekaligus ayah si anaknya dihajar warga. Penyebabnya tahu dong, yap, nggak jauh dari nyuri. Jadi si bapak ini ketahuan warga nih pas lagi mencuri ponsel, terus dikejar deh sampai ke rumahnya. Ya, penangkapan yang dilakukan di depan anak dan istri pelaku tentu bikin terkejut dong ya. Tapi karena emang si bapaknya ngerasa salah, jadi ya udah deh pasrah aja gitu pas dikepung warga di rumahnya kayak gini. Aduh, sebenarnya sedih ya lihat adiknya nangis gitu ya. Anak mana sih yang gak sedih kalau ayahnya kok diperlakukan kayak gitu ya. Warga awalnya cuma tahu kalau ada kejadian pencurian HP nih. Terus dicari tahu tuh ciri-cirinya yang mana. Taunya ternyata rumahnya yang gak jauh di sekitar situ-situ juga. Warga langsung tuh rame-rame datengin rumah pelaku dan berniat membawanya ke kantor polisi. Pelaku awalnya sempat memberontak sih, tapi ya kalah orang dan korbannya juga yakin banget kalau dialah pelakunya. Belum ada kelanjutan infonya sih, ponsel yang dicuri pelaku ini masih ada di rumahnya atau udah dijual ya. Tapi Miss Binal jadi fokus ke si anaknya deh. Semoga istri pelaku bisa kasih pengertian dengan baik ya ke si anaknya soal kejadian ini. Lanjut ke berita viral kedua ya. Nih ada lagi deh modus pencurian dengan pura-pura jadi pegawai layanan internet.
Si pria ini datang ke perumahan warga terus menyamar tuh jadi pegawai layanan internet yang diutus kantor katanya. Nah, pelaku terus menyasar deh ke salah satu rumah warga di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan. Wah, emang udah niat banget sih ini pelakunya, sampai pakai seragam segala lagi biar makin meyakinkan. Ia pun bilang sama warga yang jadi targetnya itu kalau dia diutus buat memperbaiki perangkat internet di rumah si calon korban. Tuh kan, kelihatan banget si pelaku tampak mondar-mandir dulu nih di depan rumah calon korbannya. Sampai akhirnya pelaku bisa deh langsung naik ke lantai atas yang jadi lokasi penempatan perangkat internetnya. Ya, pemilik rumah nggak curiga dong, wong pelakunya pakai seragam. Jadi ya udah deh, silakan masuk. Tapi siapa sangka ternyata dia itu maling. Kirain bakal dibenerin. Ternyata si perangkat internetnya itu malah dibawa kabur, say. Mana pelaku juga sempet-sempetnya lagi bawa kabur satu tabung gas LPG 3 kg di rumah korban. Nih yang bikin Miss Binal bingung, harusnya kan si pemilik rumah ngerasa ya, aku nggak laporan tapi kok tiba-tiba ada petugas dateng. Nah, kalau kasusnya gini, mending kamu cepet deh telepon call center yang bersangkutan terus tanya, emang bener udah ngirim pegawai atas nama titik gitu. Catat ya, say. Kita lihat yuk berita viral yang terakhir, ada apa ya? Ulala, aksi sejumlah pemuda tukang lap kap dan kaca mobil di lampu lalu lintas Simpang Yasmin, Bogor, Jawa Barat berikut ini bikin geleng-geleng kepala. Perekam video menyebut para pemuda ini maksa minta jasanya dibayar. Pas pengemudi mobil nggak mau bayar, loh malah kaca mobil korban langsung dilempar busa sabun, terus pergi deh. Diduga hal ini nih dilakukan karena si pemuda kesel nggak dapat duit. Makanya bikin korbannya juga kesel dengan busa sabun yang nggak dibersihin lagi. Waduh, jangan gitu ya dek ya. Ini bahaya loh. Karena busa sabun menutupi kap sampai kaca mobil korban dan otomatis dong mempengaruhi pandangan berkendara. Korban langsung deh tuh keluar mobil buat bersihin busanya. Ternyata banyak netizen yang sering lewat lampu merah sini bilang, wah udah sering ini mah begini, jual jasa tapi maksa. Biasanya itu busa sabun emang main disiram-siram aja tuh tanpa konfirmasi pemilik mobilnya dulu. Untungnya karena emang udah meresahkan banget dan viral, para pelaku pun nyerahin diri deh ke kantor Satpol PP Kota Bogor dan ngakuin kalau perbuatannya salah, terus janji buat nggak ngulangin lagi. Kalau emang kalian ngaku kesalahan bukan karena lain-lain, saya salut. Katanya sih hukumannya tuh cuma push up ya, tapi nggak apa-apa deh. Yang penting udah pada mengakui ya dek ya kalau kalian emang salah. Nah mungkin adeknya bisa cari kerjaan yang nggak usah maksa-maksa gitu ya. Atau kalau emang masih sekolah ya udah dek sekolah dulu yang bener ya dek ya. Nah, pesan Miss Binal selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah kamu yang jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Dah. Kejahatan selalu terjadi di sekitar kita dan tanpa kita sadari seringkali peluang tindak kejahatan justru muncul dari korbannya. Brigadir Putu akan memberikan tips bagi kita untuk mengurangi peluang menjadi korban dari tindak kejahatan. Dalam CCTV, sisi lain tindak pidana. Halo sahabat, tidak hanya merekam kejahatan yang terjadi, CCTV juga seringkali merekam tindak kejahatan yang berhasil digagalkan, baik oleh korban maupun saksi di lokasi kejadian. Seperti aksi yang satu ini nih sahabat, mari kita saksikan bersama videonya. Helm udah ada, tinggal motornya nih. Nah, ada motor nganggur nih. Mau kemana mas? Iya mas, kenapa mas?
Itu motor saya bawa kemana? Iya nih Mas, saya baru mau nyariin ini yang punya siapa ya. Hati-hati Mas, banyak maling. Bagaimana maksudnya? Ya sahabat, ini ada sedikit kejadian kocak dari video ini ya, di mana saat kita lihat ini seorang orang yang berniat mencuri. Nah ini motor curiannya kemudian bertemu sama si pemilik motor dan dia malah berakting seperti bestie gitu ya, malah tos-tosan dan kemudian dia kabur dengan santainya. Sahabat, coba bayangkan bila si pemilik ini telat sedikit saja udah raib deh pasti di motornya. Ya sahabat, video ini bisa menjadi pelajaran untuk kita bahwa pencuri itu nggak kenal siang, sore, malam, gelap atau terang. Kalau ada peluang langsung saja diembat ya. Ini dapat kita lihat lagi ya sahabat, di mana dia berusaha untuk SKSD ya. Sok kenal, sok dekat dengan si pemilik supaya tidak terlihat begitu panik ya. Ya sahabat, hal ini bisa terjadi juga karena kita sedang lengah. Kita berpikir bahwa ramai kok di sini, sebentar doang kok, parkir deh sebentar di sini. Tapi jangan salah sahabat, lengah dikit langsung sikat. Nah maka dari pengalaman ini kita dapat memetik sebuah pelajaran di mana kita harus lebih ekstra lagi nih sahabat supaya tidak menjadi korban pencurian. Beberapa tips nih untuk sahabat dalam memarkirkan kendaraan bermotor. Pertama, pilih lokasi yang aman. Ini merupakan salah satu hal yang penting. Jika memungkinkan, pilihlah tempat parkir yang dekat dengan CCTV atau pos petugas keamanan. Dan apabila di rumah, parkirlah di dalam pagar yang dikunci atau dimasukkan ke dalam rumah. Hindari parkir kendaraan di pinggir jalan atau di area terbuka. Sebisa mungkin carilah area yang aman, tertutup, dan terlindungi. Kemudian jangan lupa untuk pasang kunci ganda pada kendaraan kamu ya sahabat, seperti pengunci rantai atau pengunci disk dalam upaya menghalangi usaha pembobolan. Kasus penganiayaan di tempat penitipan anak kembali terjadi, kali ini di Riau, Pekanbaru. Seorang pengasuh terekam melakukan penganiayaan. Pemilik tempat penitipan pun ditetapkan sebagai tersangka. Seperti inilah aksi pengasuh anak berinisial D yang mengikat kaki seorang bocah menggunakan perekat ke kursi di sebuah daycare atau tempat penitipan anak di Pekanbaru Riau. Tindakan ini terungkap usai salah satu pengasuh melaporkan ke pihak keluarga dan pihak keluarga mengunggahnya ke media sosial. Polisi telah memeriksa 5 saksi hingga akhirnya menetapkan pemilik daycare berinisial WF sebagai tersangka. Sedangkan untuk motif masih didalami polisi. Cek itu berdasarkan video, di mana video itu didapat dari karyawan yang pernah bekerja di sana, kemudian tidak bekerja lagi. Sehingga dari karyawan tersebut Bang, itu dari keterangan pelaku itu siapa? Karyawan, diduga karyawan. Dari keterangan pelaku itu apa alasannya dia mengikat anak di itu motifnya sedang kita dalami. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman 3,5 tahun penjara. Sementara polisi masih mengembangkan kasus ini terkait kemungkinan adanya penambahan tersangka dan memeriksa izin daycare tersebut. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusri untuk CSI, RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan subtan investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Hadianto. Sampai jumpa.